Ada kepala sekolah yang mengatakan PKG itu nggak penting lagi. Katanya kan sudah ada e-kinerja atau SKP. Wah, nggak gitu ya Ibu Bapak. SKP dan PKG beda keperluan. Jadi masing-masing tetap harus dikerjakan. Waktu pelaksanaannya beda antara SKP dan PKG, bentuknya juga beda. Jadi masing-masing tidak bisa saling menggantikan. Ini sudah berber loh ya Ibu Bapak. September, Oktober, November. Saatnya PKG dilakukan ya Bapak Ibu. PKG adalah singkatan dari penilaian kinerja guru. Secara umum, PKG merupakan sistem penilaian yang dirancang untuk mengukur kemampuan guru dalam melaksanakan tugas utamanya melalui pengukuran terhadap penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam unjuk kerjanya. Belum ada juknis baru, kita masih menggunakan SK Dirjen Pendis tahun 2021. PKG dipakai untuk pencairan tunjangan kinerja bagi guru. Ini juga bisa digunakan sebagai bukti kinerja guru dalam akreditasi, yaitu pada komponen 2 butir 5. Untuk PKKM atau PKKS ini juga bisa digunakan dan masih banyak lainnya. Dalam PKG itu, asesor menilai maksimal 10 orang guru. Kegiatan ini dimulai dari sosialisasi PKG, pengaturan jadwal pelaksanaan PKG, monitoring, dan penilaian kinerja itu sendiri. Tujuan utama PKG itu apa ya? Yang pertama, menilai kemampuan guru untuk mengukur kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Yang kedua, mengidentifikasi profil kinerja, mendapatkan gambaran kekuatan dan kelemahan guru atau profil kinerja yang dapat digunakan sebagai dasar merencanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang ketiga, dasar untuk kenaikan pangkat atau jabatan. Hasil PKG ini diperlukan untuk pemenuhan angka kredit guru dalam rangka kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya. Yang keempat, menjamin kualitas pembelajaran untuk memastikan proses pembelajaran yang berkualitas di semua jenjang pendidikan. Kita lihat aspek kompetensi yang dinilai dalam PKG ini. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik, seperti penguasaan teori belajar, pengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik, dan penilaian atau evaluasi. Kedua, kompetensi kepribadian. Berkaitan dengan sikap guru sebagai pribadi yang dewasa, teladan, berakhlak mulia, dan bertindak sesuai norma. Yang ketiga, kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan objektif dengan peserta didik, sesama guru, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang keempat, kompetensi profesional berkaitan dengan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, serta kemampuan mengembangkan keprofesian melalui tindakan yang reflektif. Bagaimana pelaksanaannya? PKG biasanya dilaksanakan oleh kepala sekolah atau guru senior yang ditunjuk sebagai penilai atau asesor. Yang kedua, prosesnya melibatkan pengumpulan fakta dan data-data yang bisa dilakukan melalui pemantauan, pengamatan sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan PKG. Secara berkala, PKG dilaksanakan setiap tahun. Hasilnya menjadi dasar untuk penetapan predikat kinerja guru. Jadi secara keseluruhan PKG adalah alat penting untuk memastikan bahwa guru di Indonesia terus mengembangkan diri dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan berikutnya.